Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya yang ikut hadir bersama-sama pada kesempatan mulia pagi hari ini. Wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, semua jamaah Masjid Al-Istiqamah, jamaah salatu subhi wa ta'lim, semua yang hadir, insyaallah hamba-hamba Allah yang dirahmati, dicintai, diridhai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi tentunya kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Semua pagi hari ini yang hadir semua dalam sehat afiah. Semoga Allah terus anugerahkan kesehatan lahir batin pada kita semua. Allah anugerahkan kekuatan lahir batin pada kita semua untuk terus di hari-hari mendatang meningkatkan ibadah, meningkatkan saleh dan taat kita kepada Allah, iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat bersyukur di hari-hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita telah berada di hampir pertengahan Sya'ban ini ya. Di bulan Sya'ban kita sedang bergembira di hari-hari ini dengan banyaknya ibadah kita kepada Allah tentunya. Dan kita bergembira pula karena kita saat ini sedang tarhib Ramadan. Kita sedang tarhibu Ramadan ya, kita semua bergembira sebentar lagi akan memasuki Sayyidus Suhur, datangnya bulan suci Ramadan, yang tentunya hadirin bapak-bapak saudara sekalian, kita telah maklum seluruhnya di mana bulan suci Ramadan sebagai Sayyidus Suhur, sebagai tuannya bulan yang sangat-sangat Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan amal-amal saleh kaum muslimin dan muslimat itu berlipat ganda, pahalanya begitu besar. Kita sangat bergembira tentunya. Terus kita berusaha memohon kepada Allah agar betul Allah sampaikan kita semua di bulan suci Ramadan dengan penuh keberkahan, bisa meningkatkan ibadah kita pagi, siang, sore ataupun malam. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pertemuan pagi hari ini karena memang kita sudah berada di Sya'ban ini dan ini pertemuan saya terakhir sebelum Ramadan ya. Wallahu alam nanti di Ramadan seperti apa saya belum tahu, infonya berlanjut atau seperti apa di April Pak, karena biasanya begitu Ramadan sudah berubah Pak ya. Maka bapak-bapak, saudara sekalian, mari kembali kita mengingat-ingat kembali sekian banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan Siyam Ramadan,
Kita sebenarnya sudah maklum dan sudah sekian kali menjalankannya. Namun ketika diungkap kembali, insyaallah akan menjadi motivasi yang sangat bagus. Akan muncul dan timbul lagi semangat kita, ya, supaya kita semangat. Karena biasanya ya kalau dibiarkan begitu saja, Pak, tidak ingat, ya tidak diingatkan, yaitu kurang semangat. Sementara ibadah itu, kesempurnaan ibadah itu ya timbul daripada semangatnya kita. Entah itu puasanya di siang harinya ataupun ibadah-ibadah yang lain sampai di malam harinya di bulan Ramadan. Namun hadirin Bapak-bapak saudara sekalian, saya hanya teringat sebelum memasuki kajian Ramadannya ini bulan Sya'ban, akan ada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar di pertengahan Sya'ban. Malam pertengahan Sya'ban. Itu dalam suatu hadis ada dua riwayat, ada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, ada Aisyah radhiyallahu anha. Ada 5 di dalam 1 tahun, ada 5 malam yang ad-du'a'u fihinna la turaddu, doa di situ tidak ditolak. Ya. Jadi berbeda dengan malam-malam lain dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama malam Idul Fitri, kemudian malam Idul Adha. Yang kedua, yang ketiga awal Rajab. Ini sudah lewat ini, Pak. Idul Fitri yang lalu sudah lewat, sebentar lagi akan memasukinya. Kemudian pertengahan Sya'ban. Malam pertengahan Sya'ban, ya terkenal kita nisfu Sya'ban. Kemudian satu lagi malam Jumat. Ya, yang terjadinya seminggu sekali, bukan setahun sekali. Kalau yang lain itu yang 4 ini setahun sekali. Maka hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, tentu kita hamba-hamba saleh, orang-orang yang berilmu, orang yang tahu mengerti. Ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita sampai di hari-hari mulia, di malam-malam mulia itu, tentu kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Adapun dalam riwayat yang kita maklum tentunya yang banyak dilakukan Nabi di bulan Sya'ban ini puasa. Ya, dalam hadis sahih Nabi SAW banyak puasa. La yuftiru fihi illa qalila. Nabi SAW tidak membatalkan puasanya di Sya'ban ini kecuali sedikit. Ya, sedikit saja yang tidak puasa gitu. Ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, begitu banyak engkau melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Kata Nabi, iya, karena bulan Sya'ban ini terletak antara Rajab dan Ramadan. Di bulan Rajab semangat sekali orang-orang beribadah. Di bulan Ramadan apalagi semangat sekali orang-orang beriman ibadah kepada Allah. Biasanya bulan Sya'ban ini dilupakan. Saya suka, kata Nabi, semangat ibadah, meningkatkan ibadah itu dikala banyak orang lupa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan memang ibadah-ibadah apapun yang dilakukan di waktu-waktu yang banyak orang lalai, itu derajat ibadah kita itu lebih tinggi, Pak. Ya, antara maghrib isya itu tempatnya orang sibuk, tempatnya orang baru pulang bekerja, tempatnya orang mungkin makan malam. Ya, lapar dari siang, seharian bekerja capek. Itu antara maghrib isya itu biasanya sulit, Pak, berat untuk menghidupkan, memakmurkan, atau ihya ma bainal isya'ain itu berat biasanya. Maka pada saat itu kalau ada orang menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan berbagai ibadah, itu utama. Tahajud misalnya, Pak. Ya, pada saat tahajud itu yang paling mulia waktunya sepertiga akhir malam.
Nah, sepertiga akhir malam itu memang tempatnya banyak orang tidur lelap. Banyak itu pada saat itu tempatnya atau waktunya orang tidurnya sedang Pak, mereka sedang nyenyak tidurnya, Pak. Makanya kalau ada orang bangun salat tahajud, nah itu ibadahnya sangat derajatnya tinggi, Pak. Ibu rahimakumullah. Begitu pula di Sya'ban. Nah, kemudian dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya di Sya'ban inilah Allah Subhanahu wa taala ya yujaddidu ajalal ibad. Allah memperbaharui lagi ajal-ajal hambanya. Itu terjadinya bulan Sya'ban ini. Ada bagian disebut setoran para malaikat. Ya, amal kita 1 tahun. Karena ada seharian, ada setoran pagi, setor sore, ya. Ada seminggu di hari Kamis, kemudian ada setahun sekali, Pak, di Sya'ban ini, yakni pada nisfu Sya'ban. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, itu ditentukan, ajal kita itu ditentukan. Siapa saja atau nama-nama itu keluar, ya telah ditentukan yang akan meninggal di tahun itu. Yang akan lahir, bayi-bayi yang akan lahir di tahun itu. Siapa yang ditakdir dirizkikan wukuf di Arafah di tahun itu. Hadirin hadirat, ini ditentukan kembali di malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban itu. Ya, makanya pantas para ulama mengajak ya banyak beribadah di malam itu. Ya, mungkin baca Qur'annya, ada yang memilihnya surah Yasin, ya terserah, silakan aja apa saja, Pak. Ada lagi yang memperbanyak sholat sunnah. Oh, kalau sholat sunnah itu dalam suatu hadis Aisyah radhiyallahu anha itu sangat jelas. Nabi begitu banyak melakukan ibadah sholat sunnah di malam itu. Ya, dalam suatu ceritanya itu Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha masuk ke suatu kamarnya. Di suatu malam, ya, ini cerita Aisyah radhiyallahu anha ya. Saya suatu malam di bulan Sya'ban ini masuk bersama Nabi ke kamarku. Saya tidur bersama beliau. Setelah saya terbangun dari tidurku, saya melihat Nabi tidak terlihat di sampingku. Ya, Aisyah mencarinya. Di mana Nabi? Ternyata Nabi dilihat sedang sholat. Terus saja diperhatikan Nabi sholat lagi, memperbanyak sholatnya. Sampai lewat pertengahan malam masih terus Nabi sholat. Dan berdirinya dalam hadis itu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan berdirinya Nabi nggak lama. Yakni yang dibaca surahnya surah-surah pendek ya. Surah-surah pendek, Pak. Namun Nabi selalu kalau sujud itu lama. Kalau sujud lama. Sampai diperhatikan Aisyah radhiyallahu anha, sujud terakhirnya Nabi menjelang subuh hatta kadal fajra, setelah mendekati subuh, Pak. Sujud Nabi ini begitu lama, begitu panjang. Panjang sujud Nabi ini, lama sujud Nabi. Panjang itu macam tala sujudahu, tala yatul, itu panjang. Jadi panjangnya sujud itu lama maksudnya ya. Bukan panjang yang ada sujud panjang ke depan itu, Pak ya. Ada kan kadang-kadang sujud begitu itu. Bukan termasuk itu hadis ini maksudnya ya. Ya saya tidak ketemu itu di mana itu yang harus panjang ke depan itu, Pak. Ya mungkin ada, wallahu alam. Ya, tapi tala sujudahu itu maksudnya lama sujudnya. Dan memang begitu sujud-sujud kita itu dianjurkan lama. Ya, cuma memang kadang-kadang ya lama itu ya kalau sholat sendiri ya. Kalau setiap sujud mau lama itu yang bebas ya ketika sholat sunnah, sholat sendiri, Pak. Kalau sholat berjamaah ya baik imam ataupun makmum ya jangan terlalu panjang. Ya, apalagi makmum ya ikutin imam. Dan memang kadang-kadang melamakan sujud itu berat. Apa cuman saya yang merasa berat kalau sujudnya lama, Pak? Kalau sudah sujud lama itu kenapa ini isi kepala ini kayak mau keluar? Betul, ada yang begitu, Pak. Kadang-kadang begitu, apalagi sudah pening-pening sedikit itu ya. Mau lama sujudnya.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini dalam satu riwayat, saking lamanya sujud Nabi dikira oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini wafat dalam sujudnya. Karena dikira Nabi wafat, takut Nabi ini wafat dalam sujudnya, dihampiri oleh Aisyah radhiyallahu anha, dipeganglah kedua kaki Nabi. Ya tentu dengan pegangan yang tidak batal wuduknya ya. Fataharraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kedua kakinya itu. Senanglah Aisyah radhiyallahu anha. Fahamitullah taala, kata beliau, saya bersyukur, saya memuji Allah, alhamdulillah Nabi masih hidup. Yang pada saat sujud itu didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, munajat Nabi di dalam sujudnya. Panjang itu bacaannya itu, Pak. Sajadalaka sawadi wa amana bika fuadi, hadhihi yadayil lati janaitu biha ala nafsi, faghfir li adh-dhanbal 'azim, fa innahu la yaghfiru adh-dhanbal 'azim illa rabbul 'azim, a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik, wa bika wa minka la uhsi thana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik. Dalam suatu riwayat dikatakan ini bacaan Nabi, berarti agak dikeraskan Nabi dalam rangka belajar ya, dalam rangka ta'lim, tarbiyah, pendidikan Pak, supaya didengar menjadi hadis, menjadi hafal oleh Aisyah radhiyallahu anha, oleh sahabat, akhirnya sampailah kepada kita riwayatnya. Ya kalau kita melakukan sholat di malam nisfu Sya'ban, sujud panjangnya tidak mesti bacaan ini Pak, bukan wajib ini, tapi ya kalau hafal ya bagus. Ya kalau belum hafal ya belum bisa baca di sujud Pak. Karena kalau baca pakai bacaan ya di sujud gak bisa ya, pakai tulisan ya gak bisa. Silakan bacaannya apa saja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, silakan. Ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi mungkin hari Kamis malam Jumat depan ini ya. Hari Kamis malam Jumat besok ya. InsyaAllah ya ada, ya Allah alam, tinggal kita lihat kalender di mana kapan ya, silakan. Cuma suatu riwayat saya baca itu Pak, yang terjadi kepada Nabi, yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau para ulama itu suka mengajak membaca surah Yasin 3 kali ba'da maghrib, iya itu karena ya kalau diajak baca Yasinnya jam 1 malam, apalagi jam 2, kira-kira yang datang banyak enggak? Ya khawatir Pak, ya sedikit yang datang. Ya sudah habis maghrib sajalah, toh habis maghrib itu ya, apalagi besok kalau malam Jumat itu istijabah di atas istijabah, jangan sampai ditinggal Pak. Iya malam Jumatnya sudah mustajab, betul. Antara maghrib isyaknya mustajab, sudah itu malam nisfu Sya'ban. Wah masya Allah. InsyaAllah doa-doa kita diijabah. Kesempatan banyak berdoa kepada Allah. Silahkan butuh apa, perlu apa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma nitip pesan doa Pak, ya jangan lupa doakan negara kita. Betul ya, negara kita jangan lupa terus. Allah berikan penjagaannya, pemeliharaannya, diamankan oleh Allah. Dan ini ya hanya teringat, kita bersyukur ini Pak. Ini alhamdulillah PPKM sudah longgar Pak. Betul. Iya ya. Fatwa MUI menyenangkan sekali, itu sudah wah ya, bebas sudah ya. Ibadah-ibadah suruh lakukan seperti biasa, itu salat tarawih di Ramadan suruh lakukan, jalankan seperti biasa. Ya kecuali bagi Masjid Istiqomah ya telat ini fatwa. Ya kita sudah duluan ya. Ya masya Allah, taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kalau kita ingat permintaan yang penting itu, ada 3 doa, 3 permohonan yang sangat penting dari sekian banyak yang doa-doa penting Pak. Jadi kalau bisa kita mohon pada Allah di malam nisfu Sya'ban, mohon ditetapkan iman dan Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon panjang umur dalam taat kepada Allah, dalam ihsan taubat kepada Allah, berakhir umur kita itu dengan husnul khatimah. Yang ketiga, mohon rezeki, apa saja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki itu untuk bekal ibadah.
Kalau Allah berikan rezeki sehat, sehat kita untuk ibadah. Allah rezeki umur panjang dengan ibadah. Nah, ini diantaranya rahimakumullah yang penting. Makanya para ulama mengajak baca Yasin 3 kali itu biasanya niat pertama yaitu tadi ya, tetapnya iman Islam. Yasin yang kedua umur panjang sehat afiah husnul khatimah. Yang ketiga ya rezeki dalam bekal ibadah kepada Allah. Ya, yaitu silakan saja Yasin atau yang lain. Antara maghrib didahului sebelum Yasin ini dengan salat, mungkin salat thubutil iman. Ya. Silakan salat apa? Salat taubah, lagi salat tasbih barangkali wallahu alam. Silakan saja mengingatkan untuk malam nisfu Sya'ban, Pak. Ya cuman yang saya belum ketemu riwayat yang sebenarnya itu, Pak. Itu kalau malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid di musholla suka-suka itu baca Yasin 3 kali itu banyak yang naruh air. Ada kadang ya. Banyak sekali itu air, Pak. Ditaruh ke depan begini, begitu habis maghrib itu banyak sekali air-air itu. Ya ada kardus. Yang bawah itu galon. Ya galon itu ditenteng ke masjid, Pak. Iya. Ya wallahualam yang sejauh saya teringat riwayat ya memang air sahabat Nabi itu ya dibacakan surah Al-Fatihah itu air berubah tergantung niat kita. Ini air ini bisa menjadi air obat. Ini pernah dilakukan sahabat, dibenarkan oleh Nabi dan berhasil ini sahabat ini mengobati orang sembuh seketika. Betul ya? Nah ini yang pernah apa itu barangkali ya sudah malam doa mustajab. Kemudian ya menaruh air cuman ya bagaimana ya, cuma kadang-kadang Pak yang agak aneh itu airnya ditaruh di masjid galon-galon dibawa sama dia berapa kardus. Wah ya Bapak tutup botolnya itu dibuka, ada begitu ya, dibuka tutup botolnya. Mungkin kalau ditutup barangkali doanya nggak masuk. Apa itu maksudnya dibuka itu mungkin atau cari kepuasan ya, jadi ya puas gitu kalau udah dibuka itu puas gitu ya. Ya Pak. Kemudian yang aneh apa? Setelah naruh air banyak banget itu di tempat orang yang baca Yasin itu dia sendiri pulang. Ya baca Yasinnya nggak ikut airnya, ikut Pak. Bukan yang penting itu bukan naruh airnya. Iya ibadahnya, salatnya, ya baca Qur'annya, betul. Nah ya takut ini yang terjadi Pak. Nah, ini berkenaan dengan Sya'ban ya Allah ya. Adapun Ramadan hadirin rahimakumullah, panjang tentunya dalam hadis-hadisnya ketika Nabi SAW bersabda. Salah satunya saja saya teringat ketika Nabi bersabda firman Allah Subhanahu wa taala yang sering sekali hadis-hadis ini menjelang Ramadan kita mengkajinya, di bulan Ramadan disebut-sebut, dibahas terus ya, disampaikan terus, dikaji terus Pak. Ya, karena inilah kegembiraan kita. Apalagi ini khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Allah berfirman, "Al-hasanatu bi'asyri amthaliha ila 700 dha'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Allah berfirman, "Al-hasanatu bi'asyri amthaliha." Satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Wah, menyenangkan sekali Pak. 10 kali lipat. Bayangkan 10 kali lipat keuntungan. Ya, dalam 1 bulan itu mendapatkan 10 kali lipat keuntungan. Bagaimana Pak? Senangnya ya. Tapi tidak hanya itu. Sampai ila 700 dha'fin, sampai kepada 700 kali lipat. Itu satu kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Nah, kalau puasa ini jangan ditanya berapa akan diberikan oleh Allah. Fa innahu li, itu urusanku kata Allah. Wa ana ajzi bih, aku yang punya urusan untuk memberikan hadiahnya. Jangan ditanya sebesar apa. Kalau paling besarnya sekian, oh itu masih ada batas Pak. Ini sudah tidak ada batas lagi. Dan saya jadi teringat dalam suatu riwayat hadis lain dikatakan, diriwayatkan Nabi SAW
pernah berkomunikasi, bertanya kepada Allah, memohon kepada Allah untuk kita umatnya, ya, untuk kita umatnya, kita yang dipikirkan. Suatu saat Nabi terbaca ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan khairan, satu kebaikan, yarah, akan diperlihatkan kebaikan itu. Tapi yarahu, jadi baik diperlihatkan baik, satu diperlihatkan satu. Jadi khairan, ya khairun bi khairin. Jadi satu kebaikan dengan satu kebaikan. Sekalipun kita tidak tahu sebesar apa satu kebaikan yang dijanjikan Allah itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu Nabi teringat, kita sebagai umatnya, kasihan umatku kalau cuma satu dibalas satu. Maka dia memohon kepada Allah. Beliau memohon pada Allah, Nabi SAW, ya Allah, hadza qalilun fi haqqi ummati, ini terlalu sedikit bagi umatku ya Allah. Allahumma zid li ummati, tambahkan untuk umatku ya Allah. Lalu Allah mengingatkan dengan ayat Al-Quran, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Ya, ulaika yu'tauna ajrahum, mereka akan diberikan pahalanya marratain, 2 kali lipat. Enggak satu lagi dengan ayat ini, Pak. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru, 2 kali lipat. Nabi SAW masih meminta kepada Allah, Allahumma zid li ummati, tambahkan untuk umatku ya Allah. Allah ingatkan lagi dengan ayat Al-Quran 10 kali lipat. Sesuai dengan hadis tadi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, al-hasanatu man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan dibalas 10. Nabi tidak mau 10. Hadza qalilun fi haqqi ummati, ini terlalu sedikit ya Allah bagi umatku. Allahumma zid lahum, tambahkan untuk mereka ya Allah, umatku. Betapa jasa Nabi SAW ya Pak ya. Nah, ini khusus kepada umat Nabi Muhammad saja, kita semua Pak. Akhirnya Allah ingatkan dengan 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, mereka mengeluarkan rezekinya untuk sabilillah, untuk perjuangan agama Allah, ya, akan diberikan oleh Allah 700 kali lipat. Seperti orang yang menanam 1 biji, tumbuh 7 cabang, setiap 1 cabang itu 100 isinya, 100 buah, maka kali 7, 700. Namun tidak berhenti sampai di sini Pak. Ayat ini pun Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih bisa melipat gandakan lagi, lebih lagi, lebih besar lagi, liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya, Allah maha luas rahmatnya, maghfirahnya, alim, dia maha mengetahui siapa yang pantas diberikan berlipat ganda yang sangat tinggi ini. Yudha'ifu liman yasha. Karena ayat ini berkata demikian, menjelaskan semacam itu, Nabi masih terus meminta kepada Allah, Allahumma zid li ummati, tambahkan terus untuk umatku ya Allah. 700 kali lipat Pak. Coba bayangkan kalau kita bekerja atau kita berdagang, ya, modal 100 juta 1 bulan, beruntung 700 kali lipat. Senang nggak kira-kira ini? Allah, bayangkan 700 kali lipat Pak. Tadi 10 kali lipatnya saja sudah senang sekali. Ya Allah, ya Allah, ya, ini 700 kali lipat. Tapi Nabi SAW masih minta kepada Allah, tambahkan untuk umatku ya Allah. Akhirnya Allah ingatkan dengan ayat Al-Quran, ya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Ya, atau beberapa ayat dalam Al-Quran,
Orang-orang yang menanamkan modalnya kepada Allah, tanam modal kepada Allah, Pak. Ya, investasi dengan Allah. Maka ini janji Allah tabaraka wa taala, itu berlipat ganda besar, tidak pakai angka. Nggak ada angkanya lagi, Pak, karena kalau pakai angka, sebesar-besarnya angka, Ibu, itu pasti ada batasan atasnya. Makanya saya bingung, angka paling besar itu berapa, Pak? Angka paling besar, ya kalau satuan angka paling besarnya 9 ya. Cuman 9 akan kecil kalau tidak ada 0 yang paling kecil. Betul. Angka yang paling kecil 0. Angka yang paling besar dalam satuan itu ya 9. Tapi 9 masih termasuk kecil kalau tidak ada 0. Berarti yang membesarkan itu 0. Betul tidak? Kalau begitu tergantung 0. Bahasa di sininya, Pak, kalau nolnya bererot, apa bererot itu? Berderet ya. Kalau udah nolnya bererot, ya ini besar ini, Pak. Biasanya sebutan tinggi itu ya M. Wah ya, sekian M. Di atasnya M, T. Di atasnya T, Pak. Bingung saya ini, di atas T itu apa? Ya udah, kalau udah begitu T banyak lah ya. Ya. Tapi maksud saya di sini, angka itu kalau masih ada batas tingginya, mau M mau T sekian apa sekian banyaknya, itu masih ada batas. Adha'afan katsirah, itu tidak lagi ada batas tingginya berapa. Dan ini semua akan diraih kita di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Karim. Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna. Semoga Allah rizkikan ini untuk kita semuanya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teringat bahwasanya karunia Allah Subhanahu Wa Taala itu memang tidak akan pernah ada habisnya. Pemberian karunia Allah itu tidak akan pernah ada habisnya. Karena saking dermawannya Allah Tabaraka wa Taala dengan Rahman Rahimnya, Nabi masih meminta kepada Allah, ya Rab, zid li ummati, tambahkan terus ya Allah untuk umatku. Nah, ini jawaban Allah terakhir diingatkan dengan ayat Allah. Nabi tidak bisa meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dengan ayat Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tidak ada balasan bagi orang-orang yang sabar kecuali masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita semua golongan ini masuk surga tanpa hisab. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini semua terjadi kepada kita di bulan suci Ramadan. Coba, apalagi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, satu kebaikan. Oh, tidak ada kita yang satu kebaikan di bulan Ramadan. Satu dengan kesabaran kita dibalas 2 kali lipat. Oh, kita sabar. 10 kali lipat hasanah kita lakukan di bulan Ramadan. 10 kali lipat kita dapat. 700 kali lipat dengan rezeki kita. Lihat berlomba-lombanya kita kaum muslimin mengeluarkan rezekinya di bulan Ramadan. Betul tidak? Belum lagi mulai daripada wajibnya, Pak, belanja setiap harinya, rumah tangganya. Oh, itu jangan dikira bulan puasa. Ayo, ya siang memang tidak makan, tidak minum seharian, tapi jangan dikira belanja bengkak, Pak. Betul tidak? Belanja bengkak nggak, Bu? Bu, lah iya, Bu. Iya, kesempatan ini ada bapaknya di sini, Bu. Bengkak itu belanja, Bu, tapi kikir hilang. Betul tidak? Masya Allah, lihat, ayo, selagi masih ini untuk khairan di bulan puasa, ini rezeki, ayo. Selagi ini untuk hasanah, ini bulan Ramadan, ayo. Bakhil minggir, Pak. Itu di bulan Ramadan, insyaallah ya. 700 kali lipat. Masya Allah akan melipat gandakan lagi. Nah, kemudian yang terakhir, Pak, kalau kita sabar, tidak ada balasan bagi orang sabar kecuali masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu mungkin kalau kita hanya bayangkan dengan bayangan kita, pikiran kita sekarang ya, tidak bisa kita bayangkan aslinya di sana. Ya, betapa gembiranya, Pak. Antriannya begitu panjang.
Kita ketakutan. Kita takut dengan hisab itu, takut karena ada hisab itu sulit, ada hisab itu berbelit-belit, ada hisab itu panjang lama, dan kita tidak tahu hasil hisab itu seperti apa. Timbangan amal itu menakutkan. Insyaallah ini ya, ternyata kita diberikan kartu bebas daripada hisab itu, langsung masuk surga tanpa dihisab lagi. Allah, betapa senangnya Pak. Saya hanya membayangkan kalau ada antrian panjang. Ya, baru-baru ini banyak antrian kan Pak ya. Antri apa Pak? Antri minyak goreng ya. Ya Allah, itu antriannya panjang semacam itu Pak. Yang namanya antri itu perbuatan menyebalkan betul. Nyebelin betul itu Pak. Betul ya? Antri apa aja itu ya. Padahal memang karena sangat pentingnya. Tapi karena tanpa antri kita nggak bisa. Mau nggak mau. Sudah antriannya panjang, panas, sekian kilo antrinya. Sudah antri lama seperti itu. Tiba-tiba ada petugas datang Pak, ke kita yang ada di belakang itu. Ya, mari Pak ikut saya. Kemana? Ya, Bapak termasuk ada keringanan buat Bapak. Oh ikut Pak. Ternyata diberikan kartu, Bapak mendapatkan duluan, nggak usah antri panjang. Senang nggak kira-kira ini Pak? Ah? Ya, ini bayangan kecil saja. Bagaimana bighairi hisab itu mau bayar berapa Pak? Makanya angka paling tinggi tadi itu tidak ada artinya dengan yadkhulunal jannah bighairi hisab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini semua terjadi kepada kita di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu kita as-sabirun. Kita semua sabar. Kalau kita sabar pasti puasanya bagus. Kalau puasa bagus, insya Allah itu sebab sabarnya. Karena sabarnya Pak. Ya, cuman permasalahannya puasa sempurna itulah yang berat memang dengan kesabaran kita Pak. Kalau kita sabar insya Allah, ya Allah akan jadikan sempurna ya puasa-puasa kita. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini mengingat kepada tentang illas siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, wa ana ajzi bih. Ya, kecuali puasa itu urusanku, aku langsung yang akan memberikan pahalanya, ya, hadiahnya. Kemudian kalau kita teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita sudah biasa ini dibahas di Ramadan, menjelang Ramadan ya. Mari kita bahas sekali lagi. Ada dua kegembiraan yang akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, yang pertama di dunianya di bulan Ramadan itu pada saat berbuka. Ya. Farhatani lis-shaimi fi syahri Ramadan yafrahu bihima. Ya. Pertama farhatun 'inda iftari. Gembira pada saat berbuka. Iya Pak, Masya Allah ya. Berbuka itu bizawali ju'ihi wa 'atshihi, akan hilang haus dan lapar kita itu Pak. Bayangkan lemes lapar seharian ya. Wow, jangankan pada saat makan minum Pak. Udah mulai dimakan Ibu ya. Kita baru memandang-mandang di meja makan saja 15 menit lagi adzan maghrib udah senyum-senyum kita Pak. Betul ya? Udah mandang-mandang itu ya. Ah, kamu ya nanti sebentar lagi ya. Oh ya. Ah, itu sudah senyum-senyum itu baru senang banget itu. Apalagi pada saat makan. Wow. Ya Allah ya. Ya hadirin rahimakumullah ya. Cuman ya hati-hati mandang-mandang makanan di bulan puasa. Nah ini ilmu fikihnya ini dimakruhkan Pak, nggak boleh ya. Sengaja kita. Makanya bulan Ramadan itu mendadak biasanya di mana-mana wow itu kuliner. Betul. Dari jalan ke jalan, dari komplek ke komplek tadinya sepi, begitu bulan puasa menjelang berbuka habis asar, wah sekian panjang ya. Itu orang-orang menyiapkan menjual makanan Pak. Ya kalau kita sengaja datang cuman ingin mandang-mandangin Pak. Wah itu lepas daripada imsak. Kita sudah nggak imsak lagi. Orang puasa siang ataupun malam itu ada imsak. Imsak artinya menahan. Mata kita ditahan, pandangan mata kita ditahan Pak. Ya kan memang menahan ini yang menjadi selamat. Betul tidak? Menahan yang berbahaya, yang merusak Pak. Itu dimakruhkan. Ya pendengaran juga begitu, ciuman juga begitu.
Hati-hati di bulan puasa. Sengaja mencium-cium aroma makanan makruh. Keluar daripada imsak itu ya. Menghilangkan sebagian daripada fadilah, keutamaan, pahala puasanya hilang, Pak. Jangan. Ya kalau kita suatu saat naik motor misalnya lewat dekat dapur orang, ya lagi masak, tercium aroma nikmatnya, jangan terus naik motor, berhenti dulu, Pak, karena kelewatan sedikit mundur lagi dia. Sengaja dia menciumnya, lumayan ya. Nah ini makruh ini, Pak, menghilangkan ya fadilah, keutamaan Ramadan ini. Jangan ya, kalau cuma tercium ya ibu-ibu yang masak ya udah pasti kecium ya itu nggak masalah. Tapi kan tidak sengaja ingin menciumnya begitu ya, tercium namanya nggak apa-apa. Ya rahimakumullah. Ini pada saat berbuka itu ada kegembiraan tersendiri. Tetapi sebenarnya kegembiraan yang terjadi kepada kita orang yang berpuasa tidak semata-mata makan, tidak semata-mata minumnya. Hadirin rahimakumullah. Oh iya, itu ada sunnah pada saat berbuka. Pada saat berbuka itu ada sunnah kurma ya. Disunahkan ada kurma, Pak. Itu satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbukanya itu puasa selalu kurma. Nah, namun tergantung puasanya di musim apa. Dalam suatu riwayat itu Nabi kalau puasanya di musim kemarau, musim kering, itu berbukanya dengan kurma rutop. Ya, kurma rutop ya, kurma basah. Jadi kurma yang masih agak muda itu nggak kering dia. Wah itu nikmat sekali itu, Pak. Wah itu ya. Kenapa? Karena kurma rutop ini basahnya ada, manisnya ada. Orang berpuasa seharian itu gula sangat banyak mengurang, betul tidak? Menjadi lemah, lemes. Nah perlu air, perlu cairan dan perlu manis. Maka kurma rutop ini, wah ini kena dua-duanya ini. Begitu sudah makan, ya itu kena manisnya dan kena airnya, air manisnya kurma itu, bukan gula itu kan? Ya, wah itu cepat kembali kekuatan tubuh kita seharian yang lemes itu, Pak. Wah ini kalau ada ini saya iklan kurma ini berarti nih, Pak. Ada nggak pedagang kurma nih? Wah seneng ini kalau ada pedagang kurma ini, Pak. Makanya Ramadan di meja makan kita sebulan jangan kosong dengan kurma ya. Itu kurma rutop itu 900 gram itu 285.000 dengan ongkirnya, Pak. Wah ini kok lengkap dengan harganya ini, Pak, ya Allah ya. Tapi kalau Nabi SAW puasanya itu di musim basah, musim hujan, musim dingin, maka Nabi berbuka dengan kurma kering. Kurma kering itu yang disukai Nabi ajwa, kurma ajwa. Kurma ajwa itu ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede. Ya, kalau yang gede-gede itu agak basah sedikit, nggak terlalu kering. Ah itu nikmat sekali itu. Disukai Nabi SAW. Nabi kalau datang ke rumah-rumah sahabat, itu sahabat itu yang punya pohon-pohon kurma di kebunnya sibuk mencarinya, menurunkannya kurma-kurma ajwa kesukaan Nabi SAW. Ya, silakan kurma ajwa kering itu sukari dan sebagainya itu. Nah kurma ajwa kalau yang kecil-kecil itu 1 kilonya 85.000, tapi berapa tahun yang lalu. Tapi kalau yang kurma ajwa yang gede-gedenya itu bisa 165.000 per kilo, Pak. Ya. Wow, ini lengkap dengan harganya ini, masya Allah. Ini kalau ada pedagang kurma ini saya bisa dapat fee ini berarti. Ya, Pak. Saya endorse juga ini berarti kalau itu. Ya Allah ya, ini sunnah, Pak. Ya setelah itu air, ya minum kurma, minum. Baru doa berbuka puasanya. Jadi berbuka puasa itu jangan doanya dulu. Begitu azan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, kurang cocok ini, Pak. Mestinya batalin dulu dengan kurma, baru minum, baru ajak doa. Makanya kasih tahu cara keluarga ya kita, anak-anak kita semua ya maghrib jangan langsung Allahumma laka sumtu, tapi batalin dulu, baru kita setelah itu minum, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bagimu aku berpuasa,
Dan kepadamu aku beriman, dengan rezekimu aku telah berbuka. Karena telah berbuka, Pak. Lah kalau belum makan kita sudah Allah balaka sumtu, kan nggak cocok ya. Ya, jadi itu yang lebih tepat. Setelah itu jangan sampai tidak doa, Pak. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah masing-masing, atau bahasa kita. Kenapa? Karena pada saat berbuka itu ada jaminan istijabahnya doa. Orang kalau lagi senang seketika itu doanya istijabah, Pak. Makanya kalau kita ingin minta doa orang supaya istijabah doa orang itu, ya, itu senangkan dia. Lihat kalau kita datang orang-orang miskin, anak-anak yatim dan sebagainya, ya, orang-orang miskin itu, ya, mereka sedang terlilit kebutuhannya yang sangat besar. Datang diberikan bantuan, Pak. Wah, menangis mereka saking senangnya menangis sambil doa. Mudah-mudahan Bapak, mudah-mudahan, wah, panjang doanya ya, itu istijabah itu. Ya Allah ya, ya sama dengan orang dizalimi, istijabah doanya, tapi doa buruk akhirnya nanti dizalimi, Pak ya. Kalau sampai dia doa buruk untuk kita, naudzubillah. Ya, pada saat berbuka itu istijabah, maka jangan sampai tidak ada doa. Kemudian ada riwayat lagi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saimu idza aftara sallat alaihil malaikatu hatta yafrugha. Orang ketika berpuasa, ketika berbuka, malaikat terus-menerus memohon ampun kepada Allah. Aida'at lahu bil barakati aw istaghfarat lahu. Memohon keberkahan kepada orang yang berpuasa itu, memohon kepada Allah. Itu para malaikat, didoain malaikat, Pak. Hatta yafrugha, sampai berbukanya selesai. Cuman hati-hati, takutnya ini hadis-hadis begini dijadikan dalil, Pak. Oh, kalau begitu, kalau didoain malaikat sampai berbuka selesai, berarti panjangin berbukanya, Pak. Wah, makan nggak selesai-selesai itu, Pak. Hantam lagi yang satu, dimakan lagi yang satunya, Pak. Udah esnya sudah selesai satu mangkok, apa satu, ya, masih kolaknya. Belum lagi kormanya habis sekian, belum lagi gorengannya, wah, nggak selesai-selesai. Akhirnya sholat maghribnya menjelang isya. Dah, ini salah ini, waduh, nggak begitu ya. Iya, karena kenapa dia tadi supaya didoain panjang oleh malaikat. Nah, ini kadang-kadang memelintirkan, ini ambil kesempatan ini namanya, Pak. Ya, keliru itu, Pak ya. Jadi itu pada saat berbuka. Tapi hadirin rahimakumullah, sebenarnya yang paling menyenangkan bukan semata-mata makannya, tapi kita pasti orang beriman gembiranya ketika azan maghrib, ketika kumandang azan ini terdengar. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, puasaku sampai hari ini ya Allah. Betul ya, puasaku telah sampai, puasa kita telah sampai. Itu yang paling menyenangkan, Pak. Kenapa? Karena pada saat maghrib itu dikatakan min haitsu innahu tamamu shaumi, innahu tamamu shaumi, itu sempurnanya puasa kita, Pak. Maghrib wa khatimatu ibadati, itu ujung daripada ibadah puasa kita. Setiap hari semacam itu. Karena coba berapa banyak orang yang puasa sudah niat malam hari, makan sahurnya cukup, jam 9 pagi perutnya melilit. Betul. Buang-buang air, harus minum obat. Ya kan namanya harus minum obat, batal nggak puasanya? Batal, nggak sampai puasanya di hari itu. Begitu sudah menjelang berbuka puasa, ya ternyata Pak ba'da asar sehat. Ya, jam 3 sehat lagi, kemana perut melilit tadi itu hilang, Pak. Entah mungkin gangguan apa itu ya, ujian dan sebagainya, Pak. Ya menjelang maghrib, ya saya hari ini nggak puasa, puasa saya nggak sampai hari ini, nggak jadi bahagianya kan. Jadi yang paling utama, paling menyenangkan itu sampainya itu di maghrib. Allah, sambil kita berbuka semacam itu, dan kita merasa pada saat itu Allah tabaraka wa ta'ala sedang dekat kepada kita. Habis lapar seharian, ya seandainya didengar suara Allah itu, betapa pujaan Allah kepada kita seperti apa. Wahai hambaku, satu hari kau telah lapar untukku. Wahai hambaku, satu hari kau haus untukku. Satu hari kau lemes untukku, lemah untukku. Semua kau lakukan untukku. Wahai hambaku, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Hadirin rahimakumullah, ini senangnya kita pada saat maghrib. Wa tahfifun min rabbih. Ada lagi, Pak,
yang paling menyenangkan kita berbuka puasa itu di bulan Ramadan? Itu takhfif, itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maghrib harus makan orang puasa. Harus, nggak makan nggak boleh menjadi puasa wisal nanti. Puasa sambung, tapi ini hati-hati ya. Saya pernah membaca hadis, Nabi pernah menyambung puasa 2 hari. Nggak makan di malam harinya. Ya, jelas itu riwayat sahih. Saya baca dalam kitab Ibanatul Ahkam. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu khususiat lin Nabi. Itu khusus kepada Nabi, bukan untuk umatnya. Umatnya dilarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal atau an yasilas siyam yaumain. Nabi melarang menyambung puasa 2 hari nggak makan. Makanya suka ada katanya amalan Pak, ada ijazah dari mbah siapa gitu misalnya, disuruh puasa wisol ya selama 40 hari. 2 hari baru sekali makan, 2 hari sekali makan, 2 hari. Anda, ini tidak ada itu Pak. Kalau ada perintah-perintah begitu nggak bisa. Orang puasa mau sunnah mau wajib maghrib harus berbuka. Ini takhfif. Coba kalau hukum ini tidak turun Pak, maghrib nggak boleh makan orang berpuasa. Makannya dari sahur ke sahur seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu puasanya dari sahur ketemu sahur Pak. Oh ya Allah, umat Nabi Muhammad SAW puasanya tidak. Umat-umat terdahulu itu sudah 1 tahun itu mencapai 70 hari wajib puasa, sekalipun itu tidak berlanjutan ya, bersambung 70 hari. Itu sampai mencapai 7, itu wajibnya Pak. Kalau kita 1 tahun wajibnya cuma 30 hari atau 29, iya, 1 bulan Pak. Ini takhfifun min rabbih. Oh iya, memang puasa itu dikatakan nahilal badan, nahilal jasad ya. Linuhulil jasadi, puasa itu memang untuk meringankan sababu nuhulil jasad, untuk entengnya tubuh kita Pak. Jadi ngurangin timbangan berat, timbangan badan itu ya puasa Pak. Cuman sebenarnya kalau puasa seperti kita ini Pak, enggak ya, sulit Pak, nggak bisa turun itu ya. Kenapa? Wow, lihat aja makan berbukanya seperti itu. Cuman berapa jam lagi sahur? Wah ya, cuman seharian itu kan cuman menggeser makan aja. Oh ya. Makanya hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, susah Pak. Malah yang ada kadang-kadang malah naik timbangannya. Wow, ya cuman makannya berbukanya sebanyak itu, habis tarawih masih terus aja ya sudah 1 bulan, bukan berkurang malah nambah. Padahal mestinya nahilal badan. Cuma kalau sampai maghrib ini dilarang makan berbuka, coba 10 hari. Mungkin 5 hari masih kuat, 10 hari, 15 hari, karena 24 jam. Wah, itu sudah lemah Pak. Nah ini puasanya bisa merusak. Kenapa? Karena memang umat Nabi Muhammad itu lemah ya. Ya umurnya pendek-pendek, ya fisiknya juga lemah-lemah, tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu itu memang sudah besar-besar badannya. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Saya nggak membayangkan tingginya ya, 60 hasta. Nabi Musa itu mengangkat pohon yang melintang di atas sumur itu sendirian. Ya, Kan'an itu anaknya Nabi Nuh itu disuruh mencari kayu buat kapal, itu nggak ada yang terbesar, disuruhnya cari pohon yang terbesar. Apa kata dia? Saya nggak dapetin ayah, saya dapat cuman kayu bakar. Kayu bakarnya mau dibikin kapal Pak. Kira-kira orangnya seperti apa ini? Jadi kalau kita lihat riwayat-riwayat semacam ini, umat dahulu itu kuat-kuat memang. Ya badannya ya besar-besar semacam itu Pak. Nah umat Nabi Muhammad lemah-lemah. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan maha taunya ya, memberikan hukum semacam itu. Ya, maghrib makan. Akhirnya bisa kebantu puasa kita besok hari. Ya ketolong makan kita maghrib sahur itu besok hari. Coba sunnahnya bagaimana? Berbuka sunnah lebih awal, betul. Sahur sunnah lebih akhir. Ya, cuma jangan terlalu akhir. Kalau terlalu akhir ya adzan ya sarapan pagi itu bukan sahur Pak. Cuman ya hati-hati juga ya. Ini ilmu fikihnya. Kalau buka puasa itu kurang berhati-hati mencari maghrib dengan sesungguhnya, artinya belum nyata maghrib,
kemudian salah kita berbukanya Pak. Sebenarnya belum maghrib, dikiranya sudah maghrib, maka ini kena sanksi ini. Ya, puasanya di hari itu dianggap tidak puasa, wajib qadha. Saya baca dalam kitab Jawahirul Bukhari, ya wajib qadha puasanya Pak. Ya pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi secara hukum fikihnya dia seperti tidak puasa di hari itu. Sama dengan makan sahur, dia kurang teliti Pak. Makanya ini hati-hati yang jamnya takut mati ya. Maka jangan lihat 1 jam kalau mau sahur itu. Jamnya mati Pak. Sebenarnya itu iya 3:30 langsung aja makan sahur. Masih 3:30 belum imsak. Nggak taunya begitu keluar sudah terang Pak. Habis sahur, dia belum sholat subuh. Ternyata jam yang cocok sudah 5:30. Berarti bukan sahur, itu apa ya? Sarapan. Sarapan pagi. Maka kena sanksi itu. Di hari itu harus meneruskan puasanya. Meneruskan, nggak makan, nggak minum, tapi wajib qadha. Di qadha itu puasanya di hari itu. Ada beberapa hal yang mewajibkan qadha itu ya. Di antaranya itu Pak. Hadirin rahimakumullah. Ya baik ya, waktunya barangkali ini ya sulit Pak ya untuk ya, ada satu kesenangan lagi ketika berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan kajiannya, itu kenikmatan yang sangat tinggi. Allah rizkikan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak Saudara sekalian rahimakumullah. Ya, saya ingin menyampaikan, karena mohon berkenan waktunya saya ingin menyampaikan ini terakhir sebelum Ramadan ya Pak ya. Ya, maka sudah sekian kali di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian di masjid ini saya menyampaikan sekelumit ilmu. Mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena orang bicara itu tidak tahu seperti apa ya Pak ya. Kadang-kadang tergelincir, membuat tersinggung. Saya tidak tahu kalau sampai detik ini menjadikan dosa saya di hadapan Allah ya, yang masih tertulis dosa, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ya saya memaafkan, tidak ada dosa di antara kita. Insya Allah kita masuk Ramadan selamat ya, bebas, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita pun juga demikian. Mari kita saling memaafkan, khususnya di bulan Sya'ban ini Pak. Kenapa? Karena takut masuk Ramadan masih membawa dosa. Nanti Ramadannya masih ampunan dosa Pak, belum kepada rahmat dan keberkahannya ya Allah ya. Ya, makanya kita saling memaafkan di antara kita. Kalau saling memaafkan itu buka luas-luas hati kita, jangan pakai batas-batas. Saya mau memaafkan kalau, jangan pakai begitu Pak. Ya kan bisa jadi begini ya. Saya mau maafin ente asal, nah berarti ini memaafkannya pakai syarat itu Pak. Nggak usah lah, kita nggak usah. Jangan nggak usah kalau kita memaafkan itu nggak usah tahu apa dosanya. Kalau ada orang datang, maafin saya ya baik saya maafkan, begitu saja Pak. Insya Allah kita mudah memaafkan, itu akan mudah mendapatkan maaf Allah. Ya, kalau sampai tahu dosanya, jangan-jangan ya nggak jadi dia memaafkan Pak. Jangan ditanya, ente minta maaf emangnya punya dosa apa kepada saya? Iya Pak, yang Bapak kehilangan mobil itu saya Pak.